Bapak Ibu pastikan sudah punya akun Gmail. Jadi syarat punya akun YouTube itu sudah punya akun Gmail. Kalau akun belajar ID gimana? Sebaiknya tidak. Karena akun belajar ID itu bukan untuk komersil. Jadi nanti Bapak Ibu susah nanti untuk apanya? Untuk menjadi partnernya. Karena belum sampai sekarang ini belum saya temukan ya akun belajar ID itu disetujui monetisnya oleh YouTube. Karena akun belajar itu sifatnya bukan untuk komersil, khusus untuk pendidikan saja gitu. Jadi kita harus punya akun Gmail biasa, Gmail yang @gmail.com, bukan yang belajar ID-nya. Punya akun @gmail.com. Dan saya sudah sediakan akun Gmailnya. Jadi kita ketikkan di Google Gmail. Maka Bapak Ibu login menggunakan akun yang sudah disediakan. Saya sediakan akun untuk praktiknya ini, Anrizal ali5@gmail.com ini. Oke. Kemudian kita masuk ke YouTube-nya. Kita masuk ke YouTube ini. Nah, Bapak Ibu akan ditampilkan beranda YouTube. Ada Bapak Ibu lihat di sini beranda, ada short. Short ini ada video pendek ini. Bapak Ibu juga bisa bikin video pendek seperti video TikTok itu di YouTube, namanya video short. Juga dimonetis oleh YouTube dengan syarat kalau tidak salah itu 10 juta tayangan gitu. Kemudian subscription ini adalah kita mensubscribe channel orang lain gitu. Nah, kita bikin akun Gmail kita ini, kita lihat ini, pastikan ini akun Gmail kita itu sudah login di YouTube ini. Oh, belum screen ya? Oke, sebentar. Oke. Wah, tadi saya hentikan tadi. Oke. Jadi pastikan Bapak Ibu login di Gmail. Nih, tinggal langsung ke saya ulangi ya. Kalau langsung ke YouTube gimana? Juga boleh. Jadi kan kalau kadang-kadang Bapak Ibu mulainya dari Gmail gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu pilih akunnya. Saya ganti akunnya, ada akun yang sudah saya sediakan untuk praktiknya ini. Saya pakai akun Anrizal Ali 5@gmail ini. Saya klik ini. Pastikan ini sudah masuk akunnya. Kemudian pilih YouTube-nya ini. YouTube. Nah, Bapak Ibu akan ditampilkan tayangan beranda di YouTube itu sendiri. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini ada nama akun, ada tanda lonceng sebagai notifikasi. Nantinya kalau seandainya Bapak Ibu memberikan komentar di video orang lain, itu akan ada tanda notifikasi kalau seandainya orang lain itu membalas gitu. Kemudian ini tanda buat gitu. Yang mana kita pilih? Boleh pilih tanda buat ini. Boleh kita pergi ke akun kita ini. Kita coba klik akun ini. Maka diperintahkan buat channel. Kemudian ada YouTube Studio, ganti akun logout.
Kalau seandainya bahasanya belum bahasa Indonesia, di sini ada pilihannya mau ganti ke bahasa Indonesia. Kalau seandainya ada di tempat Bapak Ibu bahasanya bahasa Inggris, maka silakan ganti ke bahasa Indonesia. Kalau tulisannya apa ya? Ini ya, tulisannya language English gitu. Jadi ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, kita bikin ini untuk channelnya, kita bikin buat channel. Kita klik ini, buat channel. Nah, di sini akan tertera nama channel sesuai dengan akun Gmail kita. Kalau kita ganti juga boleh. Kita ganti juga boleh. Kalau seandainya tidak kita ganti juga boleh. Kalau di PPG itu disarankan sesuai dengan nama asli kita. Jadi Bapak Ibu, kalau bikin akun YouTube untuk pendidikan atau PPG, jadi bikinlah akun itu sesuai namanya sendiri. Kalau bikin akun YouTube misalnya untuk yang lain gitu kan, misalnya brandnya berbeda gitu, misalnya brandnya untuk tutorial misalnya, Bapak Ibu bikin satu lagi misalnya juga boleh, atau digabung saja juga boleh. Karena di YouTube itu juga tidak diwajibkan juga ya harus ini untuk satu channelnya, gitu. Tidak, itu tergantung kita sendiri aja gitu. Nah, ini silakan diganti Bapak Ibu kalau misalnya mau menggunakan nama lain. Tapi untuk tugas PPG maka Bapak Ibu diwajibkan punya akun atas nama sendiri. Saya biarkan ini namanya seperti ini. Kita pilih buat channel ini. Buat channel. Kita pergi ke YouTube studionya lagi. Ini. Kita klik ini, kita klik logo akun kita ini. Dan sudah berubah ya. Tadi buat channel, sekarang telah berganti menjadi channel Anda. Dan kita pergi ke YouTube studionya ini. YouTube Studio. Ini. Apa gunanya YouTube Studio ini? YouTube Studio ini adalah tempat mengelola channel kita. Termasuk konten atau video yang kita upload. Kita dapat melihat juga analistik nantinya, tayangan video kita itu sedang berjalan bisa dilihat di analistik ini. Kemudian kita juga dapat melihat komentar orang yang berkomentar di channel kita atau di video kita. Kita dapat melihat rangkuman semua komentar di YouTube Studio ini. Kemudian ada subtitle, ini tidak penting ya. Kemudian ini ada hak cipta. Hak cipta itu kalau seandainya ada orang lain yang mengambil video kita secara utuh ya, secara utuh, maka akan disampaikan, diberitahukan oleh YouTube bahwa video Anda digunakan oleh orang lain. Apakah tindakan Anda misalnya minta penghapusan atau diizinkan. Kemudian di sini ada penghasilan. Di penghasilan ini maka Bapak Ibu akan diperlihatkan tampilan seperti ini. Ada keterangan di sini, jadilah partner. Yang maksudnya jadilah partner itu bergabung sebagai partner YouTube. Artinya channel kita itu disarankan dimonetize gitu. Apa yang harus dipenuhi untuk menjadi partner itu? Kayak ini. Bagaimana caranya bergabung? Maka ini yang harus Bapak Ibu penuhi. Mencapai 1000 subscriber.
kemudian jamnya 4.000 jam tayang. Kalau seandainya video shoot itu ada 10 juta jam tayang selama 90 hari. Kenapa ini lebih berat? Kelihatan lebih berat. Karena di video shoot itu penayangannya itu pun juga lebih cepat gitu. Karena berupa video pendek. Jadi orang pun lebih cepat menemukannya. Makanya agak berat ini. Jadi pilih yang mana? Terserah Bapak Ibu. Silahkan upload aja. Kalau ada video shoot silahkan upload juga gitu kan. Sambil ini juga berjalan, sambil video-video yang durasinya lebih dari 2 menit berjalan, tetap Bapak Ibu upload juga. Karena di YouTube itu minimal 1 menit ya, 1 menit lebih untuk penghitungan jam tayang ini. Kalau kurang, maka dia termasuk di video shoot ini. Hitungannya penayangan, bukan lagi jam. Kalau yang hitungannya jam, maka usahakanlah bikin video itu minimal 3 menit. Minimal 3 menit untuk Bapak Ibu mengejar berdasarkan jam waktu tonton publik. Artinya, kalau seandainya video Bapak Ibu misalnya ada 5 menit, misalnya untuk satu video, maka bukan Bapak Ibu lihat dari segi penayangannya, kan ada itu tertulis 4.000 kali tonton misalnya. Bukan itu patokannya. Kalau 4.000 kali tonton berbeda dengan jam penayangan. Nah, jadi patokannya mana? Patokannya itu jamnya. Jadi 5 menit kali lah sekian gitu. Berapa menit baru. Dan ini prosesnya berjalan ya di YouTube studionya. Jadi Bapak Ibu yang kebingungan, misalnya yang sudah punya akun YouTube, tapi tidak tahu di mana ya mau lihat apakah saya sudah memenuhi syarat atau tidak gitu kan. Maka Bapak Ibu pergi di YouTube Studio ini. Jadi lihatnya di penghasilan ini, Bapak Ibu klik penghasilan, maka Bapak Ibu lihat di sini. Apakah subscribernya sudah terpenuhi? Jika sudah terpenuhi, ini akan ada tanda checklist di sini. Checklist dari sistemnya gitu. Kemudian menunggu untuk jam tayangnya. Apakah jam waktu tontonnya, apakah sudah 4.000 jam. Jika sudah sampai 4.000 jam, maka akan di checklist juga di sini. Kemudian ini pastikan juga ini melakukan verifikasi 2 langkah untuk mengamankan akun Bapak Ibu. Ini disarankan oleh YouTube seandainya jika terjadi masalah di kemudian hari, misalnya akun YouTube Bapak Ibu itu diambil alih oleh orang lain, maka inilah fungsinya verifikasi 2 langkah itu. Yang penting nomor HP-nya itu jangan gonta-ganti gitu. Jadi kalau gonta-ganti nomor HP-nya susah nanti. Jadi pastikan nomor HP yang dipakai untuk selama-lamanya gitu. Untuk verifikasi 2 langkah ini. Pastikan Bapak Ibu menggunakan nomor HP yang memang dipakai untuk selama-lamanya. Dan ini kalau sudah diaktifkan, maka juga akan tercentang. Ini gimana ini cara mengaktifkannya? Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk yang ada diarahkan oleh YouTube itu sendiri. Kapan ini dilakukan? Boleh sekarang, boleh di masa yang akan datang. Karena akun ini tidak saya gunakan ya untuk untuk channel, karena ini saya gunakan untuk praktik biasanya. Jadi ini tidak pernah saya aktifkan. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukannya sesuai diperintahkan. Jadi verifikasi 2 langkah itu dikonfirmasi lewat nomor HP Bapak Ibu. Nanti dikirim juga ke Gmail-nya, maka terhubunglah nomor HP beserta perangkat HP-nya untuk login di akun YouTube di kemudian hari. Ini tentang penghasilannya.
Kemudian ada penyesuaian. Di sini. Ini misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan cuplikan video di channel. Syaratnya tentu sudah ada video di channel ini. Kalau belum ada video, tentu belum bisa ditambahkan. Kemudian video unggulan. Jadi di tampilan ini kayak seperti ini ya. Saya contohkan ya. Jadi untuk tampil seperti ini. Cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi ketika pengguna yang belum subscribe, Bapak Ibu menentukan video yang mana mau ditampilkan di saat beranda ini diklik oleh orang lain. Bapak Ibu tentukan dari video yang sudah Bapak Ibu upload. Kan Bapak Ibu kadang-kadang melihat channel YouTube saya kok berbeda ya tampilnya dengan orang lain itu. Maka Bapak Ibu belum melakukan pengaturannya di sini. Pengaturan cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe, video unggulan untuk subscriber yang kembali. Kalau ini saya ini memakai satu video saja. Jadi meskipun untuk yang belum subscribe, kemudian video unggulan, saya menggunakan satu video ini. Jadi setiap orang kembali masuk dia mau melihat beranda kita tetap seperti ini tampilannya. Jadi ini pastikan ya kalau seandainya sudah ada beberapa video yang masuk di channelnya, minimal 2 video ya, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya sini, penyesuaian, kemudian tambahkan, maka Bapak Ibu akan diarahkan. Ini akan tampil ini video-video yang sudah Bapak Ibu upload di channel itu, maka tinggal Bapak Ibu pilih, klik di video itu, klik OK. Maka akan tampillah untuk tampilan seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau ini tidak kita atur ya, maka ini tidak tampil. Yang tampil itu seperti ini, yang di bawah seperti ini gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kan Bapak Ibu bingung, ini kenapa ya saya enggak ada seperti ininya gitu kan. Karena belum diatur di sininya. Kemudian ada bagian unggulan. Bagian unggulan ini misalnya Bapak Ibu melihat di tata letak halaman, seperti ini ya. Tata letak ini seperti ini. Seperti ini. Ini syaratnya juga sudah ada video. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan nantinya. Kemudian ada koleksi audio. Nah, ini koleksi audio yang sudah disediakan oleh YouTube. Ini gratis, boleh Bapak Ibu gunakan. Namun ada beberapa audionya itu yang disuruh melampirkan lisensinya. Tapi secara umum ini bebas. Kalau seandainya Bapak Ibu lupa ini untuk mengambil lisensi, misalnya di sini. Bentar. Tapi umumnya di sini untuk audionya bebas digunakan. Untuk menceknya, Bapak Ibu mau mengambil musik apa gitu. Mengambil musik untuk video pembelajaran, maka Bapak Ibu cari sesuai dengan tema video pembelajaran itu. Gimana cara mencarinya? Bapak Ibu bisa melihatnya di sini, klik di sini. Maka Bapak Ibu juga bisa pilih genre ini, ada durasi juga, ada tidak perlu atribusi, perlu atribusi. Tidak perlu atribusi ini maksudnya Bapak Ibu bebas memakai musik itu. Perlu atribusi artinya maka Bapak Ibu melampirkan lisensi yang ada pada musik itu. Saya contohkan ini ya, saya mengambil genrenya ini, saya pilih dulu untuk anak-anak misalnya.
Diklik, kemudian terapkan. Kemudian untuk menseleksinya lagi, silakan tambahkan ini, klik di sini. Klik di sini, kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa menentukan durasinya berapa menit gitu, untuk musiknya. Namun untuk musik bisa dipotong nanti di saat pengeditannya sesuai dengan video kita. Yang penting ini sini, tidak perlu atribusi, perlu atribusi. Kalau seandainya Bapak Ibu klik tidak perlu atribusi, maka Bapak Ibu bebas menggunakannya. Saya coba klik ini tidak perlu atribusi. Maka di sini akan bebas Bapak Ibu ambil ini untuk video Bapak Ibu. Kita lihat lisensinya ini. Lisensinya Anda dapat menggunakan track audio ini di video Anda, termasuk video yang dimonetisasi. Atribusi tidak diperlukan. Artinya Bapak Ibu bebas mengambil musik ini. Bapak Ibu tinggal download. Silakan Bapak Ibu putar dulu apakah musik ini cocok untuk video Bapak Ibu atau tidak. Misalnya ini mau Bapak Ibu ambil, maka tinggal klik download ini. Klik download ini, maka musiknya akan terdownload. Bapak Ibu tidak perlu melampirkan di link deskripsinya untuk lisensinya. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengambil musik yang perlu lisensi, misalnya tidak ketemu ini untuk yang bebasnya gitu, tidak ketemu untuk yang tidak perlu atribusinya, nggak ada yang cocok gitu misalnya. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk yang perlu atribusinya. Kemungkinan ada di sana misalnya kan. Perlu atribusi. Klik ini misalnya. Nah, kita lihat di sini jenis lisensi. Anda dapat menggunakan track audio ini di video Anda manapun, termasuk video yang dimonetisasi. Namun, Anda harus menyertakan informasi atribusi di deskripsi video Anda. Maksudnya gimana? Maksudnya Bapak Ibu harus melampirkan lisensi ini di deskripsi videonya. Deskripsi video itu yang mana? Saya contohkan ya. Ini kemarin saya pakai yang atribusi. Ini. Maka saya harus melampirkan. Saya harus melampirkan ini copyrightnya, yang punya musiknya gitu. Namun ini bukan berasal dari YouTube Studio ya, tapi dari situs yang lainnya. Kemudian untuk yang ini, kalau misalnya memang tidak ada musik lainnya, maka Bapak Ibu misalnya hanya ini ya yang cocok, ya harus pakai ini gitu. Jadi Bapak Ibu ambil ini untuk jenis lisensinya, lihat detail ini, lihat detail. Kemudian ini yang Bapak Ibu copy. Kita dapat juga melihat keterangannya sini. Anda dapat menggunakan track audio ini video Anda manapun, termasuk video demonstrasi, namun Anda harus menyertakan informasi berikut di deskripsi video Anda. Jadi ini harus dikopikan secara utuh semuanya. Tinggal klik ini, salin itu, salin. Maka semuanya ini sudah tersalin. Maka Bapak Ibu tinggal menambahkan di deskripsi ini. Tentunya Bapak Ibu pergi dulu ke YouTube studionya untuk bisa melakukan pengisian di deskripsi videonya. Jadi aturan seperti itu Bapak Ibu harus paham. Jangan diabaikan.
Kalau diabaikan, nah tentu YouTube akan menegur gitu, akan menegur agar ini sumber musiknya di mana ini harus dimasukkan gitu. Kecuali yang tidak perlu atribusi ini. Tidak perlu atribusi, maka Bapak Ibu tinggal pakai langsung, tidak harus dituliskan di deskripsi videonya. Itu bedanya. Oke, ini untuk koleksi audionya yang bisa Bapak Ibu download sesuai dengan video Bapak Ibu nantinya. Apakah video pembelajaran, apakah video tutorial, silakan mengambil musiknya dari sini. Ini aman 100% karena yang menyediakan YouTube itu sendiri. Jadi sudah di bawah naungan YouTube. Jadi selaku menjadi konten kreator ya harus patuh pada aturan kebijakan YouTube, termasuk penggunaan musik ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi, tolong Pak kirimkan musik yang tanpa ada copyright-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal cari di sini, tinggal cari di koleksi audio ini. Dengan cara Bapak Ibu masuk ke YouTube Studio. Oke. Sekarang kita ini sudah jelas ya, sudah jelas. Sekarang kita pergi ke setelan. Setelan ini biarkan tertulis dolar Amerika, karena nanti kalau seandainya pun Bapak Ibu menjadi partner, itu yang dolar ini akan dikonversi ke rupiah. Karena untuk pencairannya bukan melewat ini gitu, bukan lewat akun YouTube Bapak itu, bukan lewat akun YouTube Bapak Ibu itu, tapi pencairannya khusus ada namanya akun AdSense namanya. Akun AdSense itu sama kayak kasir ya. Kayak kasir lalu lintas keuangan berapapun jumlah channel kita, tapi yang mengelola apanya itu, yang akun AdSense-nya itu tetap satu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun YouTube itu boleh lebih dari 3, boleh sampai 5, boleh. Tapi akun AdSense-nya tetap satu. Karena akun AdSense itu hanya satu untuk satu orang. Jadi berdasarkan KTP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa untuk konsultasi langsung untuk akun AdSense. Jadi kita fokus ke akun YouTube dulu. Jadi tidak sampai di sini ya, untuk menjadi partner itu harus punya akun AdSense dulu. Bolehkah akun AdSense itu digunakan berdasarkan akun Gmail yang di channel ini? Boleh. Tapi bukan berarti sesuai nama yang ada di channel Bapak Ibu ini, tapi berdasarkan Gmailnya, nama Gmailnya. Karena nama channel berbeda dengan nama Gmail. Kalau seandainya menggunakan nama channelnya menggunakan nama Gmail seperti di awal tadi langsung dibuat, maka memakai berdasarkan nama Gmailnya. Kalau misalnya bikin baru namanya untuk akun YouTube-nya, maka akan berbeda lah dengan nama Gmailnya. Ini biarkan, sesuai yang saya sampaikan tadi, biarkan. Karena nanti juga kita disuruh bikin akun AdSense ketika channel Bapak Ibu sudah menyelesaikan misalnya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dengan syarat tidak melanggar aturan YouTube. Kemudian ada channel di sini. Nah, ini boleh dirubah ke Indonesia. Kalau ini biarkan saja kosong. Kita lihat di setelan lanjutannya ini.
kalau video Bapak Ibu itu bukan ditujukan untuk anak-anak, maka tetapkanlah channel Bapak Ibu itu bukan dibuat untuk anak-anak. Karena sesuai aturan yang terbaru ya di YouTube, channel untuk anak-anak itu iklannya terbatas. Jadi khusus pengiklanannya tidak sebebas iklan masuk di channel tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi mana sebaiknya? Sebenarnya sama-sama baik aja gitu. Cuman di pemasukannya aja gitu, ada perbedaannya gitu. Jadi kalau untuk pemasukannya tentu tetapkan channel ini tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Maka Bapak Ibu klik ini dengan syarat video Bapak Ibu juga bukan untuk anak-anak. Maksudnya gini, misalnya Bapak Ibu bikin video mainan anak-anak, maka itu akan dikategorikan video untuk anak-anak. Meskipun ini sudah Bapak Ibu rubah ini, maka YouTube akan secara otomatis akan menetapkannya sendiri gitu. Atau misalnya Bapak Ibu memvideokan anak sendiri gitu. Anak sendiri Bapak Ibu videokan bermain-main, misalnya berenang, mandi-mandi gitu, umur balita, maka itu akan secara otomatis akan ditetapkan YouTube ini videonya untuk anak-anak gitu. Jadi untuk video untuk anak-anak itu sekarang sudah diperketat ya, untuk menjaga agar tidak anak-anak ini dikomersilkan, istilahnya itu. Nah, jadi konten untuk anak-anak itu pelindungan anak namanya ya, untuk pelindungan anak. Maka Bapak Ibu untuk membuat memvideokan anaknya sendiri itu juga akan diarahkan oleh YouTube sebagai konten dibuat. Boleh saja sebenarnya, boleh, tidak ada masalah. Cuman dari segi apanya nanti bedanya itu dari segi pengiklanan gitu. Kalau iklannya untuk anak lebih sedikit, khusus untuk anak. Kalau untuk video dia bukan untuk anak-anak, maka iklan bebas masuk ke dalamnya. Tentunya pemasukan videonya juga lebih besar daripada yang khusus untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya video pembelajaran, maka tetapkan channel ini sebagai dibuat tidak untuk anak-anak. Kalau video pembelajaran bukan dikategorikan oleh YouTube itu video anak-anak. Karena sudah beberapa video pembelajaran ya tidak ditetapkan oleh YouTube untuk video anak-anak. Jadi kuncinya hindari, kalau misalnya konten Bapak Ibu bukan dibuat untuk anak-anak, hindarilah Bapak Ibu merekam video anak sendiri gitu. Video anak sendiri sedang main mobil-mobilan misalnya, atau main berenang misalnya, nggak usah. Kalau seandainya memang channel Bapak Ibu itu tidak untuk anak-anak. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Jangan makan nak. Jangan makan.
Jangan kakak tuh ah. Oke, kita lanjut ya Ibu ya. Mau ada gangguan tadi. Maka silakan ini diklik simpan. Tapi kalau seandainya masih lanjut, silakan ini ke sini dulu. Tapi kalau langsung disimpan juga boleh. Kemudian kita scroll ke bawah ini. Scroll ke bawah. Ini biarkan saja seperti ya defaultnya gitu. Ini jangan dicentang gitu, ini akan terhapus kembali channelnya. Kemudian kita klik yang bagian bawah ini. Nah di sini Bapak Ibu bisa mengisi ketika Bapak Ibu mengupload video, Bapak Ibu tidak ngisi lagi gitu kan, tidak di apa lagi, tidak disibukkan lagi untuk mengisi deskripsinya seperti untuk memasukkan lisensi musik misalnya. Nah, jadi tinggal tempel aja di sini gitu. Maka ketika Bapak Ibu mengupload, nah itu akan langsung tampil untuk deskripsi videonya. Misalnya Bapak Ibu ingin nanti ketika setelah selesai upload video tidak menuliskan ini lagi gitu, misalnya link Instagram atau misalnya link TikTok boleh. Jadi saat penguploadan video Bapak Ibu tidak menuliskan itu lagi, sudah default ya, sudah ada tulisannya gitu. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini ada visibilitas. Ini biarkan saja. Kalau seandainya ini juga akan disampaikan nanti saat Bapak Ibu mengupload videonya itu menjadi tidak publik gitu. Ini untuk tag ini, misalnya Bapak Ibu mau ngisi, misalnya channel ini untuk dikhususkan untuk video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi tagnya, maka Bapak Ibu tambahkan di sini aja untuk tagnya, misalnya video pembelajaran. Kemudian tekan koma pada keyboard. Seperti itu. Ini menyangkut dengan brand channel Bapak Ibu ya. Jadi disediakan ada 500 kata ini, disediakan 500 kata. Namun saya sarankan di sini cukup yang gambaran umum saja dulu. Nanti saat pengisian, saat mengupload video, baru ditambahkan yang lebih spesial. Misalnya ini kan video pembelajaran aja gitu kan. Jadi saat penguploadan video, misalnya video pembelajaran tentang hari kiamat, maka tambahkan nanti di saat penguploadan video pembelajaran hari kiamat gitu. Apa fungsi tag ini? Fungsi tag ini agar lebih memudahkan orang-orang menemukan video Bapak Ibu. Maksudnya gini, ketika orang mau mencari video, jadi kalau tag ini Bapak Ibu buat ya di channelnya itu, maka orang-orang akan mudah menemukannya. Misalnya saya ketikkan di sini video, saya misalnya contohnya ya mencari video pembelajaran hari kiamat misalnya. Maka akan disarankan oleh YouTube ini kan tidak sesuai judul nih, tidak sesuai judul yang saya ketikkan gitu. Namun mereka yang konten kreator ini membuatnya berdasarkan ini di sini. Jadi di tag-nya ini mereka bermain itu. Di sana kuncinya. Diketikkan video pembelajaran, namun kita ketikkan kan tidak juga sesuai dengan judul kita ketikkan secara utuh gitu. Tapi dianjurkan gitu, dianjurkan oleh YouTube, ini maksudnya gitu. Ini maksud apakah ini maksudnya gitu. Yang bermain itu di tag ini yang bermain.
Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kan berkecil hati, video saya tidak ada yang nonton gitu. Nah, karena kemungkinan Bapak Ibu tidak melengkapi di tag-nya ini. Dipastikan tag-nya ini dilengkapi ya ketika Bapak Ibu selesai mengupload, dan juga diatur juga di setelan YouTube Studionya. Apalagi yang bisa ditambahkan, misalnya untuk gambaran umum, untuk gambaran umum lainnya, misalnya video tutorial, misalnya channel ini ada menyangkut juga dengan video tutorial nantinya, boleh tambahkan sini tutorial video cara emis, misalnya cara login emis. Pastikan dibikin koma setelah selesai menulisnya. Atau misalnya sini siaga gitu, boleh, emis gitu, boleh. Yang penting sini gambaran umumnya, gambar umum. Nanti di saat penguploadan baru sesuaikan dengan judul videonya atau judul kontennya. Kemudian ini kita simpan. Nanti silahkan Bapak Ibu nanti menambahkan sesuai dengan tema akun YouTube-nya. Simpan. Maka channel Bapak Ibu sudah diatur ya. Ini kalau seandainya ada pemberitahuan seperti ini, klik berikutnya, selesai. Untuk melihat, memastikan kembali silakan. Ini kalau seandainya ada yang perlu ditambahkan lagi, klik setelan di setelan ini, lalu bisa melihatnya kembali. Ini sini, ini yang tadi ya. Kalau yang izin ini biarkan saja, ini atas nama pemilik sendiri. Kalau yang komunitas ini nanti ya, komunitas itu nanti jika channelnya sudah sudah disetujui, sudah melebihi 1000 subscriber, itu akan muncul fitur komunitasnya. Ini perjanjian, ini tidak penting. Jadi yang penting itu sampai di default upload ini, channel, kemudian umum ini. Itu pengaturan channelnya. Sekarang coba kita lihat di tampilannya. Kalau kita lihat tampilan seperti ini, ini tampilan beranda ketika orang mau menuju channel kita, melihat beranda channel kita. Kita lihat di sini, di akun ini, kemudian klik channel Anda, maka akan tampil seperti ini. Bapak Ibu disuruh untuk mengupload jika videonya belum ada, dan akan tampil sesuai dengan pengaturan seperti ini, sesuai yang saya jelaskan tadi. Ada pengaturan tata letak, ada pengaturan pengunjung, ada pengaturan pelanggan. Kita akan coba ya, sesuaikan channel ini, klik sini. Dia akan mengarahkan kembali seperti ini, dan tentunya kita harus punya videonya terlebih dahulu. Kita coba upload video ke dalam konten kita. Kita kembali ke konten ini, kita lihat di sini video masih belum ada. Ini di sini ada live, ada playlist, ada podcast. Ini dipastikan dulu video sudah masuk di konten YouTube Studionya. Kita coba upload
video yang sudah kita edit kemarin. Dan Bapak Ibu juga bisa mempraktikannya, mengupload video yang sudah Bapak Ibu bikin sebelum-sebelumnya. Kalau ada selesai 2 video, maka Bapak Ibu upload 2 video ke dalamnya. Bagaimana cara menguploadnya? Boleh Bapak Ibu klik di sini, boleh di sini. Kalau saya terbiasa di sini. Klik buat ini, maka pilih upload video. Kalau yang live ini untuk live streaming, namun hanya bisa Bapak Ibu gunakan di komputer atau laptop. Kalau untuk HP harus tercapai dulu, kalau tidak salah 1000 subscribernya. Kita pilih upload video ini. Kemudian pilih file. Kita cari video yang akan diupload. Kemarin kita di folder yang sama ya, bahan belajar edit video. Misalnya saya mau mengupload video sumber belajar. Kemarin kita sudah bikin video sumber belajarnya yang tentunya juga sudah Bapak Ibu edit dan perbaiki, dan kita telah belajar bagaimana cara mengedit, memotong, menghilangkan yang cacat pada video. Jadi pastikan video sumber belajarnya pun sudah diedit. Kadang-kadang kan kita menyampaikan materi itu kadang-kadang kan ada keseleonya gitu, ada yang salahnya, silakan dipotong, diedit dulu. Pastikan sudah diedit. Saya coba upload ini, video sumber belajar puasa Ramadan. Saya klik ini, kemudian pilih open. Maka YouTube akan memproses penguploadannya. Pastikan ini Bapak Ibu tidak keluar dari halaman ini. Kalau seandainya Bapak Ibu keluar, sebenarnya tidak masalah. Tapi tentu Bapak Ibu belum menyelesaikan langkah-langkah semuanya untuk proses penguploadannya. Saran saya lebih baik Bapak Ibu tunggu ini. Di tab ini jangan di close ya, biarkan saja. Karena Bapak Ibu bisa memantau apakah video itu aman atau tidak saat penguploadan di YouTube, apakah melanggar atau tidak. Kita dapat melihat prosesnya di sini. Prosesnya upload telah selesai. Kita bisa melanjutkannya. Dan pastikan ini dulu diisi ya, diisi judulnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau seandainya di pengaturan tadi Bapak Ibu tuliskan untuk deskripsinya, misalnya ada link Instagram, ada link TikToknya, ataupun deskripsi yang lainnya, silahkan Bapak Ibu subscribe ini, boleh. Jadi tinggal Bapak Ibu menambahkan deskripsi sesuai yang ada dalam video. Kalau ini kan video sumber belajar puasa Ramadan, tinggal Bapak Ibu lengkapi. Diperbaiki tulisannya, boleh huruf besar semua, boleh dibikin huruf kecil. Mana yang lebih bagus, semuanya bagus saja. Tinggal di sini melengkapi video sumber belajar puasa Ramadan untuk tugas PPG misalnya, untuk tugas PPG.
untuk tugas PPG. Kemudian ditambahkan misalnya video sambil belajar puasa Ramadan untuk tugas PPG LPTK UIN Bukit Tinggi misalnya. Disediakan ada 100 karakter ya. Bapak Ibu bisa menambahkan. Kalau judul itu sebaiknya gimana? Sebaiknya menampung keseluruhan isi konten videonya. Sebaiknya panjang gitu. Sampai maksimal di 100 ini. Sebaiknya gitu. Jangan videonya judulnya singkat-singkat gitu. Karena mempengaruhi saat video Bapak Ibu dicari orang lain gitu. Semakin banyak kata-katanya, maka akan mempengaruhi. Misalnya ada LPTK UIN Bukit Tingginya gitu. Jadi ketika orang lain sedang memutar video dari LPTK UIN Bukit Tinggi, dan kemungkinan video Bapak Ibu juga akan direkomendasikan YouTube setelahnya gitu. Ada deretan-deretan video yang setelah diputar gitu. Nah, itu akan mempengaruhi tayangan untuk video Bapak Ibu. Nah, di sanalah karena ini kenapa video saya sedikit penontonnya. Jadi Bapak Ibu harus maksimal di bagian-bagian apa itu, bagian judul, bagian pengaturan channel harus maksimal semuanya. Selanjutnya serahkan gitu. Nah, deskripsi ini juga harus diisi. Isinya apa? Isinya gambaran umum tentang video yang dibuat ini. Kalau ini kan video sambil belajar puasa Ramadan. Nah, misalnya ini menyangkut tentang ketentuan puasanya misalnya. Tinggal Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu lengkapi. Ada 5.000 kata yang disediakan. Boleh Bapak Ibu ketik dulu di Word, kemudian pindahkan ke sini, copy paste kan ke sini. Boleh juga diketik langsung di sini. Sebaiknya gimana? Sebaiknya 5.000 kata ini terpenuhi. Jangan malas gitu ya. Jadi ketikkan aja gitu. Nah, misalnya saya contohkan ya video pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu lengkapi ini, boleh melampirkan dalilnya juga boleh. Pokoknya isi ini semaksimal mungkin. Kalau ini sampai baru 115 ya, sementara yang disediakan itu 5.000. Jadi sebaiknya Bapak Ibu isinya panjang. Kadang-kadang saya juga sendiri malas juga gitu kan. Tapi sebaiknya isiannya itu panjang gitu. Karena masing-masing apa yang Bapak Ibu tulis di sini akan mempengaruhi video itu sebenarnya. Namun juga tergantung retensi penontonnya. Maksudnya gini nih, kalau penonton itu nontonnya full, maka retensi video Bapak Ibu itu akan bagus gitu. Akan direkomendasikan YouTube. Jadi kalau menontonnya tidak full, misalnya video kita itu ada 5 menit, namun yang penonton itu rata-rata nontonnya sampai 1 menit, mereka udah bosan. Jadi dia nggak nonton lagi gitu kan. Maka retensinya turun gitu, Maka kesulitanlah YouTube itu untuk merekomendasikan. Jadi tidak direkomendasikan jor-joran gitu. Tapi kalau misalnya full orang yang nonton itu, meskipun video Bapak Ibu cuma 5 menit, 3 menit, tapi full, maka akan viral gitu. Jadi banyak yang nonton. Jadi video-video yang viral itu kuncinya. Videonya tidak panjang,
namun viral gitu kan. Nah, itu tergantung penontonnya juga, retensi penonton namanya. Itu dapat dilihat nanti ketika video itu sudah diupload. Jadi pastikan video yang dibuat itu semenarik mungkin dari awal sampai akhir, tidak membosankan penontonnya. Ini pastikan diisi. Kemudian ini untuk thumbnail. Thumbnail ini bisa Bapak Ibu buat di misalnya di Canva ataupun di Pixellab juga bisa. Thumbnail itu seperti cover ya, seperti cover untuk dilihat di tayangan di depan video kita sebelum diputar gitu, seperti ini. Ini thumbnail, ini bisa dituliskan tulisannya sebagai covernya sebelum video kita itu diputar. Nanti Bapak Ibu upload di sini, upload. Ini akun saya harus diverifikasi dulu ya untuk bisa memasukkan thumbnailnya. Jadi Bapak Ibu, ini kalau seandainya belum punya thumbnail, boleh ambil yang disediakan oleh YouTube. Ada 3 pilihan yang disediakan oleh YouTube. Mana yang menurut Bapak Ibu menarik, maka itulah yang Bapak Ibu tampilkan sebagai thumbnail videonya. Misalnya ini ya, saya ambil ini untuk thumbnail videonya. Maka dia akan berubah di atas ini. Ini udah ada thumbnail. Saya pilih yang direkomendasikan YouTube. Tapi kalau mau bikin sendiri silakan diupload di sini. Tapi verifikasi dulu akunnya. Cuman verifikasi itu hanya 1 kali saja. Termasuk video yang panjang. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya videonya itu lewat dari 10 menit atau 15 menit, maka YouTube minta konfirmasi dulu, memastikan untuk penguploadan video yang lebih panjang. Cuma 1 kali saja. Bapak Ibu tinggal mengikuti langkahnya saja. Perintah yang diperintahkan oleh YouTube, tinggal melaksanakannya saja. Kemudian ini ada playlist. Playlist ini tentu harus dibikin dulu berdasarkan video yang sudah kita bikin nantinya. Nah, ini video video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Ini sudah kita tetapkan tadi di awalnya bahwa video ini bukan dibuat untuk anak-anak. Jadi saran saya itu jangan dicentang yang di sini, tapi centanglah yang di bawah ini agar video kita itu lebih menyeluruh gitu, lebih universal. Kalau khusus anak-anak ya cuma anak-anak aja disarankan oleh YouTube gitu maksudnya. Anak-anak kecil aja gitu kan. Kemudian kita lanjut ini berikutnya. Kemudian di sini ada tambahkan layar akhir. Kalau seandainya ada video kita yang sudah kita upload sebelumnya, maka kita klik tambahkan ini. Tambahkan, maka secara otomatis YouTube akan memberikan tambahan video di layar akhir itu, maksudnya rekomendasi ya, sejenis rekomendasi. Boleh Bapak Ibu pilih di sini seperti ini. Nah, ini di bagian akhir akan dilihatkan seperti ini bagian akhirnya gitu. Seperti ini. Nah, kalau seandainya masih mengganggu ini untuk elemen layar akhirnya ini, maka Bapak Ibu tinggal tarik aja ini, tarik ini. Tarik agar tidak mengganggu video yang masih berjalan gitu. Karena sifatnya ini adalah rekomendasi gitu, elemen di akhir video. Jadi orang ketika nonton sampai akhir video kita akan melihat selanjutnya ini akan yang direkomendasikan untuk ditonton, gitu kan. Dia akan tampil seperti ini, menjelang video kita berakhir. Kita klik simpan. Kemudian tambahkan kartu. Tambahkan kartu itu maksudnya di tengah-tengah video itu. Tengah-tengah video yang sedang berjalan misalnya seperti ini ya.
video yang sedang berjalan seperti ini, ada tampil di sini. Ini kan ini tanda kartu ini, tanda kartu ini. Namun syaratnya tentu juga harus ada video sebelumnya dulu. Ini kartu nih, tanda kartu. Akan tampil nanti di menit berapa video kita itu mau ditambahkan. Oke, bentar Pak Ibu ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita klik berikutnya. Kalau tambahkan kartu ini, pastikan videonya sudah ada dulu, baru bisa tambahkan berikutnya. Kemudian kita dapat melihat hak cipta di sini. Ini tidak ditemukan masalah, berarti videonya aman. Kalau seandainya Bapak Ibu melanggar, ada hak cipta yang dilanggar, maka akan tertulis di sini ada copyright-nya gitu. Atau tertulis tidak bisa dimonetize gitu. Kita klik berikutnya. Ini kita untuk penayangannya apakah langsung ditayangkan atau tidak gitu. Kalau saya biasanya untuk visibilitas ini saya belum mau menayangkan. Saya lebih pilih tidak publik dulu. Untuk menjaga-jaga kalau seandainya ada pemberitahuan berikutnya apakah video kita itu melanggar atau tidak. Saya biasanya pilih tidak publik dulu. Saya simpan. Kemudian ini untuk share ya. Saya biasanya belum nge-share kalau video saya itu masih belum publik. Saya tutup ini, biasanya saya tutup. Maka akan tampil di konten, bagian konten ada video kita yang sudah selesai diupload namun belum dipublikasikan. Biasanya ini saya lakukan kira-kira 1 jam setelahnya baru saya jadikan publik. Saya memastikan biasanya ini di bagian pembatasan ini tidak ada gitu. Kemudian memastikan semuanya sudah selesai, termasuk di pengisian ini. Pengisian deskripsi ini saya selesaikan dulu semuanya. Kemudian thumbnailnya saya selesaikan sambil keadaan video itu tidak publik. Jadi sambil berjalan ini masih saya masih menunggu. Saya melengkapi apa yang ada di deskripsi ini biasanya. Kemudian saya biasanya menambahkan di sini untuk tagnya. Ini kan tadi kan kita bikin hanya gambaran umum. Berarti kita tambahkan di sini sesuai dengan video yang kita upload tadi. Tambahkan misalnya di sini video sumber belajar. Ditekan koma ya, kemudian tambahkan lagi apa lagi yang perlu ditambahkan. Nah, misalnya di sini syarat sah puasa. Nah, jika ini setelah selesai ini sebaiknya ya mendekati 500 kata ini.
Ini biarkan saja, biarkan lisensinya dari YouTube, biarkan saja. Ini kategori ini Bapak Ibu rubah. Kalau videonya Bapak Ibu tentang video tutorial, mungkin untuk blog atau orang ini tidak pas ya. Atau misalnya video pembelajaran mungkin tidak pas ya untuk video blog ini. Untuk blog kategori ini kategori yang ada video di channel kita. Ini bisa kita rubah menjadi ke pendidikan. Jadi video itu disesuaikan apa ini tema videonya gitu. Agar nanti saat rekomendasi YouTube tinggal YouTube mengarahkannya gitu. Jadi kita sudah mengaturnya. Ini tentang pendidikan. Maka video-video yang berkaitan tentang pendidikan, maka video Bapak Ibu masuk ke dalamnya saat direkomendasikan oleh YouTube nantinya. Kemudian ini simpan. Jika ini sudah selesai semuanya, sudah selesai, thumbnya sudah oke. Kemudian biasanya saya kembali lagi di konten ini untuk meluncurkannya menjadi publik. Luncurkan, kita klik tanda panah bawah ini yang sudah kita pastikan ya tidak ada masalah dalam video, tidak ada copyrightnya, tidak ada ininya, tidak ada tegurannya. Kemudian baru kita jadikan publik. Kemudian klik publikasikan. Maka ini sudah ada tanda hijaunya, sudah publik, sudah bisa dilihat oleh orang lain. Kalau yang tadi belum bisa dilihat oleh orang lain, kecuali kita nge-share ke teman kita baru orang lain itu bisa melihat. Namun saat pencarian tidak bisa dilihat. Gitu. Nah ini sudah publik, video kita sudah diluncurkan di YouTube. Untuk melihat dashboardnya di sini, lihat dashboard nih. Ini dapat kita lihat untuk apanya? Berapa penayangannya di sini nantinya. Biasanya kalau video yang baru-baru masuk itu video-video yang baru masuk itu kita sebaiknya nge-share ke grup ataupun ke teman agar penayangannya berjalan. Karena kalau sudah dipancing seperti itu, maka barulah berjalan algoritma YouTube-nya gitu. Jadi kalau tidak dipancing, kadang video kita itu susah juga untuk diputar, direkomendasikan gitu oleh YouTube. Jadi Bapak Ibu juga harus rajin gitu kan, mengirimnya di grup atau di akun media sosialnya. Kita dapat melihatnya di konten, kita dapat melihatnya di analistik. Di analistik ini, Bapak Ibu dapat melihat secara real time ya, secara real time, video Bapak Ibu itu. Jadi kalau video Bapak Ibu sedang diputar oleh orang lain, maka akan tampil di sini penayangannya. Lihat lainnya ini. Maka akan berjalan secara real time. Misalnya ada 3 orang yang mutar videonya, maka akan berjalan real time-nya. Jadi secara otomatis perjalanan video Bapak Ibu akan bisa Bapak Ibu pantau di sini. Di YouTube studionya. Jadi pastikan nanti ini untuk videonya minimal diupload ya, agak 2 ataupun 3 video.
Dan ini sudah bisa kita mengaturnya di bagian apa ini? Di bagian setelan ini, setelan. Kemudian kita pilih channel setelan lanjutan. Oh, bukan di sini ya, di forward upload setelan lanjutan. Bukan di sini. Kita pergi saja di sini. Di channel Anda ini, kita pilih sesuaikan channel. Kita tambahkan ini ya, karena kita sudah punya video, kita tambahkan ini, kemudian kita bisa tambahkan ini juga nih. Klik videonya, tambahkan, kemudian klik publikasikan. Maka tampilan channel Bapak Ibu saat dilihat berandanya oleh orang lain akan sudah tampil lebih baik ya, seperti ini keadaannya nanti. Bapak Ibu lihat di channel ini, klik di sini channel Anda. Nah, udah tampil seperti ini. Seperti channel-channel pada umumnya. Ada di beranda awalnya itu video yang diunggulkan dulu, baru masuk video yang diupload, yang pernah diupload. Kalau Bapak Ibu tidak mengaturnya, tampilannya bukan seperti ini. Tampilnya akan kelihatan kurang bagus ya. Namun sebaiknya ada tampilan video yang diunggulkan. Jadi seperti ini kira-kira. Saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan akun YouTube, untuk penggunaan musik, di mana kita mengambil musiknya, kemudian bagaimana teknik uploadnya, aturan-aturan apa yang harus Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu dapat melihatnya di aturan komunitas YouTube, tinggal dilihat aja di Google, itu banyak berseliweran aturan-aturan YouTube sesuai yang terbaru gitu. Tinggal Bapak Ibu pahami. Yang penting Bapak Ibu saat membuat akun YouTube, mengupload videonya tidak melanggar, apalagi melanggar komunitas, karena konsekuensinya, maka kalau melanggar akan ada peringatan, biasanya peringatan di di YouTube Studio kita itu. Kita coba kembali ke YouTube Studio ya, kita klik ini, kita klik YouTube Studio. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai konten kreator atau pembuat video di YouTube, maka Bapak Ibu harus rajin-rajin di YouTube Studionya. Klik YouTube Studionya. Kalau di HP Bapak Ibu tinggal download aplikasinya, namanya YT Studio. Kalau untuk komputer atau laptop, tinggal klik akunnya, klik YouTube Studio. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Jadi Bapak Ibu harus sharing melihat YouTube Studionya, apakah aman videonya atau tidak. Kalau seandainya melanggar, maka ada peringatan di sini, di atasnya ini, channel Anda melanggar komunitas misalnya. Itu kan ada peringatan garis ya, garis merah, kadang kuning, tergantung kesalahan berat atau ringannya yang Bapak Ibu lakukan. Yang penting kuncinya jangan melanggar. Berkreatiflah, jangan takut untuk berkarya, tapi dicoba sebisa mungkin untuk berkarya di YouTube. Kalau seandainya pun melanggar, Bapak Ibu tidak perlu takut atau khawatir, masih diberi kesempatan oleh YouTube sampai 3 kali. Makanya saya sampaikan, sering-seringlah ke YouTube Studionya kalau melanggarnya sudah berapa kali gitu kan. Jangan sampai 3 kali gitu. Kalau surat teguran ya. Kalau
SP1, SP2 gitu. Jadi jangan sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, kemungkinan kadang akun YouTube-nya dihapus oleh YouTube. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya itu, Pak, akun YouTube saya kok nggak ketemu ya? Kok nggak bisa masuk lagi saya ya? Nggak ada lagi ya? Itu kemungkinan dihapus oleh YouTube. Karena Bapak Ibu tidak atau jarang pergi ke YouTube studionya. Kalau kita melanggar Bapak Ibu, maka kita akan menambah pengalaman kita. Oh, ini apa yang saya langgar ya, gitu kan. Kalau seandainya masih bisa dihapus, Bapak Ibu tinggal menghapus videonya. Kan ada diperintahkan oleh YouTube tuh, hapus video Anda melanggar aturan komunitas. Tinggal Bapak Ibu klik di sini, opsi ini, pilih hapus selamanya ini, khusus untuk video itu saja. Kalau seandainya hanya copyright atau Bapak Ibu melanggar musik ya, ada hak cipta musik, itu tidak masalah. Selagi hak ciptanya itu diizinkan YouTube, tapi yang menikmatinya bukan Bapak Ibu, yang menikmati yang punya musiknya. Jadi video-video yang Bapak Ibu bikin itu bukan Bapak Ibu yang menikmati hasilnya, yang menikmati hasilnya yang punya lisensi musiknya. Kalau seandainya melanggar yang berat itu adalah aturan komunitas. Kalau copyright musik itu tidak terlalu berat. Itu biasanya diambil alih pemasukannya oleh pemilik musik. Tapi kalau film itu lisensinya beda lagi. Itu lisensinya perusahaan gitu. Tidak sampai di YouTube sendiri saja. Jadi lebih berat lagi. Jadi Bapak Ibu perhatikan jenis kesalahannya apa yang dilanggar. Bapak Ibu bisa melihatnya. Kalau bisa dipotong, masih bisa dipotong, karena di sini juga disediakan tempat pengeditan. Misalnya melanggarnya di menit sekian katanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya di bagian pengeditan. Kalau di sini fiturnya tinggal Bapak Ibu klik di sini. Di YouTube Studio itu juga bisa Bapak Ibu memotong video. Kalau seandainya di menit sekian, di menit 2.30 misalnya, sampai 2.35, kan ada 15 detik itu melanggarnya, bisa Bapak Ibu potong. Caranya pergi ke ke bagian editornya ini, editor, kemudian silakan dipotong. Sama seperti aplikasi pengeditan pada umumnya. Bapak Ibu tinggal menggeser ini, geser. Misalnya di sini melanggarnya gitu kan, melanggar di sini sudah diberitahukan oleh YouTube di YouTube studionya di menit sekian katanya, sampai menit sekian. Jadi Bapak Ibu tinggal menentukan saja lagi di sini. Oh, potong gitu, potong. Ini digeser. Ini pasti bukan itu ya. Ini kita pastikan dulu ini dipotong semuanya ini. Kita pastikan dulu bagaimana yang akan kita potong. Kita dapat melihat pertinjauannya dulu. Kita geser ini. Kita geser. Ini dia pindah ke sini. Pindah ke sini, misalnya ini akan dipotong. Kita tinggal geser ini, sampai di mana mau dipotongnya, sambil melihat detiknya di sini. Dari mana mulainya, sambil melihat detiknya di sini. Tinggal centang ini, kemudian tinjau, kemudian simpan. Maka YouTube akan memproses pemotongan video kita. Itu saat perlu memotong di YouTube Studio. Maka saya ulangi lagi, ketika Bapak Ibu punya channel, maka Bapak Ibu sering-seringlah ke YouTube Studionya. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan.